5 cara membuat cowok kepikiran terus sama kamu. Hai guys, kembali lagi bersama saya Novi Mardiana, masih di Garuda Channel. Oke, apa kabar semuanya? Aku harap kabar semua masih dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Tetap semangat dan keep strong. Oke, seperti biasa hari ini saya akan memberikan sebuah inspirasi cinta. Dan inspirasi cinta saya hari ini akan saya beri judul yaitu 5 cara membuat cowok kamu atau pasangan kamu kepikiran terus sama kamu, alias kangen terus sama kamu. Oke, kita langsung aja kupas dan bahas satu persatu. Wanita di mana-mana selalu ingin menjadi satu-satunya yang dicintai oleh pria yang menjadi pasangannya, dan wanita juga ingin agar dirinya dipikirkan terus oleh pasangannya ketika sedang tidak bersama. Sekarang mungkin hasratmu untuk menjadi wanita yang paling istimewa di mata pacar semakin menggebu, sementara kamu masih bingung memikirkan bagaimana caranya. Nah, kamu perlu tahu, pria memang kerap memberitakan atau memberikan perhatian pada banyak hal. Pikirannya tidak pernah kosong dari segala macam gagasan atau imajinasi. Tentu hal itu akan membukakan begitu banyak kemungkinan besar, ya. Dan jika kamu tidak bisa menjadi seseorang yang menetap di pikirannya, maka sudah jelas dia akan memprioritaskan hal-hal lainnya untuk dipikirkan. Tapi kamu bisa membuat dia rindu dan terus kepikiran sama kamu. Mau tahu caranya? Ada 5 cara agar pria terus memikirkan kamu. Oke, kita langsung aja ke cara yang pertama adalah jadilah apa yang pria inginkan. Kunci penting yang harus kamu pegang agar pria terus memikirkan kamu adalah daya tarik. Namun, fakta pahit yang harus diterima adalah tidak semua wanita bisa membuat pria yang disukainya tertarik. Artinya, ketertarikan itu tergantung bagaimana selera seorang pria dalam memandang wanita. Maka sebaik apapun kamu membingkai dirimu agar terlihat menarik, jika itu tidak sesuai dengan selera pria tersebut, maka semua usahamu akan sia-sia. Mungkin semua pria melihat wanita yang berpenampilan menarik, namun ada sebagian pria yang justru jatuh cinta pada wanita yang penampilannya sederhana. Dengan kata lain, penampilan kamu harus memahami sudut pandang pria tersebut dalam memandang seorang wanita. Jika pria yang sedang menjadi gebetan atau pacarmu sekarang berorientasi pada fisik wanita, maka fokus saja untuk memperbaiki penampilanmu dan mempercantik dirimu untuk membuatnya tertarik. Setelahnya, bertingkahlah sedikit menggoda di hadapannya, maka dia akan terus memikirkanmu setelah tidak lagi bersama. Sekarang cari tahu dulu seperti apa selera pria yang sedang menjadi gebetan kamu atau pacar kamu agar lebih mudah untuk membuatnya memikirkanmu. Kenali dengan baik tentang dirinya karena hanya itulah kuncinya. Oke, kita bahas cara yang pertama yaitu jadilah apa yang pria inginkan. Bagaimana mungkin kamu bisa memikat laki-laki atau kamu bisa membuat laki-laki itu setiap hari kangen sama kamu atau ingat sama kamu, sedangkan kamu tidak bisa menjadi apa yang pria itu atau laki-laki itu inginkan, ya. Jadi kamu harus tahu pria itu apa yang dia sukai, laki-laki itu tertarik di bagian mana, ya. Kalau menurut survei, ya, laki-laki itu pertama kali tertarik dengan yang namanya penampilan. Pertama kali dia jatuh cinta pada wanita adalah dari fisiknya, ya. Mungkin penampilannya cantik, ya. Mungkin bodinya aduhai, mungkin cara bicaranya mungkin meyakinkan dan sebagainya. Nah, laki-laki mungkin pertama kali tertarik pada itu. Tapi tidak semuanya laki-laki tertarik pada penampilan dan fisik perempuan. Ada juga laki-laki yang tertarik dengan cara tingkah laku si perempuan itu. Jadi kamu harus bisa mengenali. Kalau kamu sudah bisa menemukan yang namanya daya tarik laki-laki itu kepada perempuan, misalkan saja laki-laki itu
ada sesuatu yang disukai di kamu, misalkan penampilan kamu yang cantik ya, cara dandan kamu ya, cara kamu memperlakukan dia seperti ini terus pertahankan ya. Jadi inilah titik kesukaan pria tersebut terhadap kamu. Jadi kamu terus pertahankan. Laki-laki mungkin suka cewek yang suka dandan ya, misalkan gitu. Laki-laki suka cewek yang mungkin suka apa namanya, suka masak, misalkan bikin makanan yang enak. Nah itu terus pertahankan. Di situ daya tarik kamu untuk laki-laki itu ya, seperti itu. Dan kemudian apa namanya, setelah bertingkahlah sedikit menggoda ya di hadapannya ya. Laki-laki itu paling suka digoda ya, jadi seperti itu ya. Maka dia akan terus memikirkan kamu setelah tidak lagi bersama gitu ya. Jadi harus kenali dulu apa sih sebenarnya yang dia sukain ya. Kamu harus cari tahu dulu ya, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Pria biasanya menyukai sesuatu yang unik, baru dan segar. Inilah mengapa ketika pria jatuh cinta, ia akan menjadi gila dalam mengejar wanita yang dia sukai. Sayangnya hanya sedikit wanita yang berani menjadi diri sendiri dan menerima segala sisi unik dari akan dirinya. Seumpama ada 10 ekor ikan berwarna putih di akuarium, lalu ada 1 ekor lagi ikan yang berwarna kuning. Dari semua ikan-ikan itu, manakah yang akan menjadi pusat perhatian? Tentu saja yang berwarna kuning. Jadilah percaya diri dan tunjukkan pada dunia siapa dirimu sebenarnya. Biarkan orang-orang tahu selera musikmu, genre film kesukaanmu, gaya berpenampilanmu, buku-buku yang kamu baca, dan banyak hal lainnya. Asalkan jangan terlalu show off. Nanti jatuhnya malah terlihat norak dan bisa-bisa membuat pria jadi ilfil. Artinya jangan menjadi tidak pede. Jangan sembunyikan identitasmu. Dan jangan pula terlalu mengumbar-umbar tentang kehidupanmu. Jadilah biasa-biasa aja, namun tetap memperlihatkan warna yang berbeda. Contoh kecilnya, saat kamu bersama dia, pasang lagu favoritmu. Lakukan hal itu berulang-ulang. Dan percayalah, nanti ketika dia mendengar lagu itu, kamu akan menjadi orang pertama yang muncul di pikirannya. Oke, kita kupas yang kedua, yaitu jadilah dirimu sendiri. Ya, kamu jangan pernah meniru-niru gaya orang lain. Ya, laki-laki akan suka ya dengan perempuan yang unik, percaya diri, menjadi dirinya sendiri. Ya, laki-laki akan menjadi gila dan mengejar wanita yang dia sukai. Ya, itu loh. Keunikan laki-laki adalah mengejar perempuan itu sampai dapat ya gitu ya. Sayangnya hanya sedikit wanita yang berani menjadi dirinya sendiri ya. Sekarang ini saya banyak sekali menemui ya, banyak sekali wanita-wanita yang ingin menjadi orang lain ya. Apalagi sekarang ini dunia makin modern, makin maju ya, dan teknologi makin canggih. Kita bisa lihat di medsos manapun juga ya, banyak sekali ada orang-orang yang di situ testimoni dengan apapun itu di situ ya, dan banyak sekali penampilan dari manapun juga yang mereka notabene mengikuti penampilan misalkan penampilan artis A, artis B, C dan sebagainya. Dia tidak bisa menjadi dirinya sendiri, malah mereka ini bangga menjadi orang lain yang berpenampilan seperti A, B, C, dan D seperti itu. Nah di situ ya, itu kelemahan wanita ya. Sebenarnya kalau wanita itu bisa menjadi dirinya sendiri dan unik banget, laki-laki itu akan penasaran, mengorek-ngorek terus ya. Laki-laki nggak suka orang yang sama pasaran, nggak suka. Laki-laki itu suka banget orang yang unik, seperti yang dicontohkan tadi. Seumpama ada 10 ikan akuarium yang berwarna, di akuarium itu berwarna, misalkan berwarna putih ya 10, dan 1 berwarna kuning ya. Pasti orang akan melihat itu yang beda. Nggak mungkin orang melihat yang sama, nggak mungkin. Orang akan melihat sesuatu yang beda dari hal yang unik tersebut gitu ya. Sama juga dengan laki-laki. Misalkan dipilih di situ wanita itu misalkan berpakaian sama semua, mereka udah biasa ngeliat sama lah. Tapi yang satu beda,
Pasti itu yang bikin penasaran laki-laki itu kok beda sendiri, itu apanya sebenarnya. Tuh, ya. Jadi jadilah orang yang bisa menjadi dirimu sendiri, ya. Percaya diri, tunjukkan pada dunia siapa dirimu sebenarnya, ya. Biarkan orang mengetahui apa kesukaan kamu, apa yang suka kamu tonton, apa yang suka kamu dengar. Lagu, boleh film, ya, apapun itu ya. Dan di situ asalkan jangan terlalu show off ya, jangan terlalu mati gaya ya. Itu ibaratnya mati gaya kayak gitu ya. Nanti jatuhnya malah kelihatan norak dan bisa-bisa membuat pria itu jadi ilfil dan dia hilang rasa sama kamu gitu ya. Dan artinya jangan menjadi tidak percaya diri ya. Tetap pertahankan rasa percaya dirimu itu gitu ya. Dan jangan pula terlalu mengumbar tentang kehidupanmu. Jadi nggak usah terlalu mengumbar kehidupan pribadi, apapun itu jangan terlalu diumbar ya. Intinya batasin lah apa yang bisa umbar, apa yang tidak perlu diumbar, kamu harus tahu itu gitu ya. Dan jadilah biasa-biasa aja, nggak usah terlalu norak ya, tapi kamu bisa memperlihatkan itu warna yang berbeda ya seperti itu ya. Misalkan kamu pasang lagu favoritmu apa ya di situ ya, nanti lakukan itu berulang-ulang. Ini contohnya, kamu setel musik kesukaan kamu berulang-ulang. Nah di situ nanti dia pasti akan ketika dia mendengar lagu itu secara nggak sengaja, misalkan dia lagi di jalan atau apa mendengar lagu itu ya, dia pasti akan ingat kamu. Oh iya, kemarin aku denger lagu itu, kayaknya dia lagi denger lagu itu deh. Itu akan diingetnya dan Anda akan muncul di pikirannya seperti itu ya. Oke, sekarang kita langsung yang ketiga adalah jangan mengemis perhatian. Jangan mengemis perhatian. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, bahwa wanita tidak boleh terlalu mencolok di hadapan pria. Karena hal itu bisa membuat pria mudah ilfil. Perihal yang satu ini sengaja diperpanjang karena sepertinya kebanyakan wanita sulit mengatasi keinginannya untuk mengemis perhatian. Contohnya seperti selalu update status di setiap tempat, di setiap ada masalah, atau di setiap merasa bahagia. Memang tak ada salahnya juga membagikan aktivitas kita di media sosial. Toh memang itu wadahnya. Namun jangan terlalu sering, karena semakin jarang kamu update status, maka semakin penasaran dia kepadamu. Dan ketika dia penasaran sudah jelas, dia akan bertanya-tanya tentangmu dan memikirkan kamu. Intinya, jangan pernah mengemis perhatian, baik secara langsung maupun tidak langsung. Boro-boro diperhatiin, justru pria berubah menjadi cuek kepadamu. Oke, kita langsung bahas yang ketiga. Jangan pernah mengemis perhatian. Ya, jadi laki-laki tuh nggak suka ya kalau kita tuh bentar-bentar ngemis, bentar-bentar ngeluh, bentar-bentar galau. Laki-laki nggak suka. Apalagi kalau kita sering sekali update atau posting status di media sosial atau dimanapun juga ya tentang kegaulan kita, kayak seakan-akan nyindir kita nggak diperhatiin dan sebagainya. Dia nggak suka. Paling cuma diintip doang, udah gitu dia nggak pernah mau komentar karena males banget. Apaan sih kayak gitu, paling juga apaan sih lebay banget ya, kayak gini aja dibikin status, kayak gitu bikin status, seperti itu ya. Jadi jangan pernah ya mengemis perhatian, bentar-bentar telepon, bentar-bentar chatting, kenapa sih bla 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 bla. Nggak usah. Dengan kalian seperti itu, terus laki-laki itu akan ilfil dan hilang rasa sama kamu ya. Sebenarnya nggak masalah sih kamu selalu update status di media sosial ya, nggak masalah, itu memang wadahnya ya. Tapi jangan terlalu sering-sering juga ya. Justru kalau kamu nggak sering-sering update status di media sosial, itu pasti akan penasaran sama kamu. Kok dia nggak pernah update status dia? Kok dia nggak pernah? Kenapa ya? Kenapa? Pasti dia nanti akan hubungin kamu, chatting kamu. Kamu kenapa kok sekarang udah nggak aktif lagi di ini, bla 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 sebagainya? Kenapa kamu ada? Nah, itu dia akan bertanya-tanya sama kamu. Justru kalau kamu sering upload atau update status di media sosial, dia pasti akan lihat, ini lagi, itu lagi. Males dia. Bukannya malah ditanggepin atau malah dikomentari, dia malah cuma ngeliatin doang, udah habis itu dia udah nggak mau peduli sama status kamu itu. Jadi jangan sering mengemis perhatian. Jadilah orang yang bisa bikin dia penasaran. Ya seperti itu ya. Oke, sekarang yang keempat adalah beri jeda dalam berkomunikasi.
Komunikasi adalah kunci penting dalam sebuah hubungan. Seperti yang sudah kita bahas dalam menjaga komunikasi dalam hubungan, tentunya jelas sekali bahwa berkomunikasi akan membantu kita mendapatkan hubungan yang harmonis. Tapi kamu juga perlu tahu bahwa terlalu banyak berkomunikasi justru akan membuat hubungan terasa lebih cepat membosankan. Terutama jika yang dibahas adalah hal yang itu melulu, ya. Jadi, mulai sekarang kamu perlu berhenti mengirimi pesan singkat yang tidak penting. Dan kamu, kalaupun dia yang lebih dulu mengirim kamu pesan singkat, berikan jeda sejenak sebelum kamu membalasnya. Intinya, buat dia bertanya-tanya apa yang kamu lakukan ketika sedang tidak bersamanya. Nah, jika kamu tidak ingin terlihat licik saat melakukan trik ini, maka sibukkanlah dirimu setiap waktu dengan hal-hal yang penting bagi dirimu. Sebab langkah baiknya, komunikasi terjalin ketika keduanya sudah sama-sama selesai dengan urusan masing-masing. Jadi, jangan paksakan untuk terus tahu kabar tentangnya, tetapi fokuslah pada dirimu dulu. Biarkan rindu itu memupuk di hatimu dan hatinya. Lalu setelah kamu dan dia sama-sama memiliki waktu kosong, komunikasi yang berkualitas akan terjadi. Oke, kita bahas yang keempat ya. Beri jeda dalam berkomunikasi. Oke, komunikasi itu memang penting dalam sebuah hubungan. Kalau nggak ada komunikasi ya hubungan akan terasa tidak ada artinya ya. Karena yang mempersatukan sebuah hubungan adalah komunikasi yang baik. Tapi tidak harus selalu berkomunikasi setiap waktu ya. Setiap jam, setiap detik, setiap menit, tidak ya. Setiap hari kita komunikasi itu is okay, no problem. Tapi jangan setiap hari ada terus setiap hari kayak gitu ya. Itu akan akan menimbulkan sesuatu yang sangat jenuh dan mungkin bosan ya. Karena apa? Dalam keseharian kita itu pasti yang diomongin nggak ada yang lain, ya itu dan itu saja. Gimana kita tidak akan bosan karena yang dibicarakan, yang dibahas, topiknya tidak berganti, hanya itu saja ya. Jadi mulailah sekarang kamu berhenti mengirimi pesan singkat yang tidak penting. Nggak penting nggak usah dikirimin lah, nggak usah basa-basi dan sebagainya ya gitu ya. Dan kemudian berikan jeda sejenak sebelum kamu membalasnya. Jadi jangan langsung dia kirim pesan kita balas, jangan. Biarkan dulu sementara waktu, nanti kalau misalkan udah agak lama sedikit kita bisa membalas pesan tersebut ya. Intinya buat dia tuh selalu bertanya-tanya ya. Kamu tuh sedang apa di sana? Apa yang kamu lakukan di sana? Dia bisa bertanya-tanya tentang apa yang sedang kamu lakukan ya. Jadi supaya kamu tidak terlihat licik ya saat kamu melakukan trik ini ya, kamu harus melakukan kesibukan ya. Sibukin diri kamu setiap waktu dengan hal-hal yang penting bagi dirimu. Misalkan kamu memupuk hobi kamu apa ya, itu udah lakukan itu aja sesuai dengan hobi kamu supaya kamu terlihat sibuk. Jadi melakukan kegiatan intinya yang bermanfaat aja seperti itu ya. Dan sebab alangkah baiknya komunikasi terjalin ketika keduanya tuh sama-sama terselesai dengan urusan masing-masing. Jadi kalau supaya komunikasi itu berjalan dengan baik, alangkah baik kalau kalian berdua sudah selesai melakukan aktivitas. Waktu istirahat, waktu yang nyaman, waktu yang enak untuk dipakai sebagai komunikasi. Kita bisa saling cerita. Hari ini ngapain aja? Hari ini gimana? Hari ini ngapain aja dan sebagainya. Jadi itu bisa kita jadikan topik untuk pembicaraan yang akan kita komunikasikan untuk hari ini. Seperti itu ya. Jadi jangan paksakan untuk terus tahu kabar tentangnya, tapi fokuslah pada dirimu sendiri dulu aja. Intinya seperti itu ya. Dan biarkan rindu itu memupuk di hatimu dan hatinya. Orang kalau udah rindu, kangen berat, akhirnya kan ada aja yang diceritain. Kayaknya pembicaranya akan terasa enak gitu ya. Beda kalau misalkan rindu gak rindu dipaksakan, itu beda cerita lagi ya. Jadi kalau udah rindunya numpuk, kangennya numpuk, baru kita bicara, itu pasti akan sama-sama enak ya. Jadi di situ akan terjadi komunikasi yang berkualitas ya, seperti itu. Oke, sekarang yang kelima, yang terakhir adalah jadilah sosok yang mandiri dan cerdas. Buat dirinya kagum kepadamu dengan sesuatu yang bisa kamu lakukan. Bisa jadi dia bukanlah tipe pria yang berorientasi pada fisik. Perlu kamu tahu, kebanyakan pria justru lebih tertarik pada kecerdasan dan keterampilan seseorang atau seorang wanita.
Nah, selain itu, berikan jarak antara dirimu dengan dia. Pergilah bersama teman-temanmu dan lakukan hal-hal yang menyenangkan. Biarkan ia memikirkan dirimu selama kamu pergi bersama teman-teman. Setelahnya, bagikan keseruanmu itu di media sosial, tetapi jangan berlebihan. Kamu juga bisa mencoba untuk memberikan kejutan kepadanya, seperti memberikan hadiah kecil secara tiba-tiba. Nah, kamu bisa berikan hadiah kecil secara tiba-tiba ya, seperti itu ya. Bukan hanya itu, kamu juga bisa mengejutkan dengan cara-cara lain seperti mengganti potongan rambut, mengganti aroma parfum ya, atau kamu bisa juga menirukan apa yang menjadi ciri khas dirinya untuk membuatnya terkejut. Selain memperlihatkan beberapa karakter di atas, kamu juga bisa mempelajari beberapa karakter lainnya yang membuat pria sangat tertarik kepadamu. Oke, kita bahas yang kelima, yang terakhir guys ya. Jadilah sosok yang mandiri dan cerdas. Oke, jadi buatlah pria itu atau laki-laki itu kagum terhadap apa yang kamu punya, passion, skill, ataupun itu yang kamu punya. Tunjukkan kalau kamu bisa menjadi sosok yang mandiri dan cerdas ya. Perlu kamu tahu, kebanyakan pria tuh justru lebih tertarik dengan kecerdasan dan keterampilan seorang wanita. Bukan hanya fisik aja, tapi laki-laki juga akan tertarik pada kecerdasan dan keterampilan perempuan tersebut ya. Itu bukan hanya cuma pintar dandan doang, tapi dia juga pintar dalam segi hal di bidang apapun ya. Nah, selain itu berikan jarak antara dirimu dan dia. Untuk coba kamu pergi bersama-sama dengan teman kamu, hangout bersama teman kamu, mungkin liburan bersama teman kamu ya. Dan di situ dia akan memikirkan ya, dia lagi ngapain sama temennya ya, dia di situ ngapain dia, di situ ada cowok nggak ya, pasti pikirannya kayak gitu ya. Di situ kira-kira ini nggak ya, dia pasti akan berpikir seperti itu sama kamu ya, ketika kamu pergi dengan teman-teman kamu di luar ya. Nah, setelah kamu habis pergi dari keluar ya, kamu bisa berikan dia keseruan ya. Jadi kamu posting status di media sosial tentang keseruan kamu dengan teman-temanmu ya. Dan setelah itu kamu bisa pulang membawa kejutan berupa hadiah kecil untuk dia, mungkin makanan kesukaan, mungkin barang kesukaan dia. Nah, di situ dia akan suka. Ya, dia di situ akan sangat merasa surprise ya, merasa sangat dihargai banget ya. Jadi kamu pergi, habis itu kamu memberikan sebuah kejutan untuk dia ya. Dan di situ ya, dia akan lebih suka dan lebih respect lagi sama kamu ya. Dan bukan hanya itu saja, kamu juga bisa mengejutkan dengan hal-hal kecil. Seperti misalkan tiba-tiba kamu ngasih kejutan, misalkan sebelumnya dia, sayang rambutnya dipotong dong, terus kamu mungkin potong rambut dengan gaya model yang bikin muka kamu lebih cantik, lebih seger ya. Itu sebuah kejutan. Nah, dia disitu akan sangat lebih suka lagi gitu kan. Dan mungkin kamu mengganti aroma parfum yang mungkin lebih wangi lagi dan sebagainya, seperti itu lagi ya. Nah, dia disitu dia akan membuatnya akan terkejut. Nah, seperti itu ya. Oke ya, jadi itu tadi 5 ya ciri atau 5 cara membuat pasangan kamu atau laki-laki selalu ingat sama kamu dan mungkin membutuhkan kamu dan kangen sama kamu ya. Dan ini perlu diingat ya, bahwa tidak ada yang terjadi secara tiba-tiba ya. Mungkin butuh percobaan dari waktu ke waktu sampai cara-cara yang kamu lakukan berhasil membuatnya rindu dan terus memikirkan kamu. Intinya, percayalah kepada dirimu sendiri. Kamu harus percaya bahwa dirimu memang berharga ya. Kamu harus percaya bahwa dirimu memang istimewa. Sebab semua hal harus dimulai dari diri sendiri dulu ya. Oke ya. Jadi itu tadi bisa dicoba ya. Kalian bisa putar lagi video saya dari awal sampai habis, cara-cara bagaimana supaya pria merasa tertarik, merasa kangen, dan intinya bisa penasaran sama kamu dan ingat terus sama kamu ya. Perlu dicoba. Oke, sekali lagi terima kasih buat yang udah nonton video aku dari awal sampai habis. Terima kasih banyak. Semoga video ini bermanfaat. Dan mohon maaf kalau ada kata-kata dan perilaku yang kurang sopan di konten ini, mohon dimaafkan. Dan tetap sebiasa aku doakan semoga semua tetap diberikan kesehatan, umur panjang, jangan lupa salam bersyukur,
Jangan lupa selalu senyum, smile, dan jangan lupa bagikan cinta kasih kalian pada semua orang dengan Tuhan ikhlas. Dan tentunya Tuhan tetap berkati kalian semuanya. God bless you always. Sampai ketemu lagi di video dan inspirasi cinta terbaru tentunya bersama Novi Mardiana di Garuda Channel. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan dan salam inspirasi. Bye-bye.